biasa, pagi ini kita berjumpa kembali di channel King Subhan TV. Untuk pagi ini kita akan mereview koleksi saya dalam hobi main layangan mengenai pengulur untuk bermain layangan. Nah, ini macam-macam pengulurnya. Untuk pengulur, jadi pengulur ini adalah pengulur untuk bermain layangan untuk tipe layangan 115 sampai 120 cm, atau untuk kalau di Tasikmalaya atau Priangan Timur disebutnya untuk kelas hibrid ulur. Saya sedikit jelaskan apa itu pengulur ya. Jadi pengulur itu dalam seni bermain layangan maksudnya itu ialah untuk alat untuk atau media untuk memanjangkan ya layangan, main layangan. Medianya dalam bentuk benang dari bahan plastik yang diolah sedemikian rupa ya. Ini seperti ini bentuknya, dan ini sangat berpengaruh sekali dalam seni bermain layangan, khususnya untuk layangan adu kelas 115 sampai 120 cm layangan adu. Dan kalau di Priangan ini disebutnya kelas hibrid ulur. Kenapa hibrid ulur? Karena cara bermainnya itu adalah dengan diulur dan digibrik seperti ini ya. Jadi modelnya itu digibrik seperti ini. Jadi diulur, diberikan atau digerakkan, di bahasa kita namanya digibrik ya, seperti ini. Nah, ini sebenarnya tidak semua ya yang ada di sini itu, ada beberapa koleksi saya yang tidak diambil, tapi ini paling tidak mewakili beberapa pengulur yang sedang tren saat ini. Ini yang paling tua sebenarnya ini ya. Ini pengulur yang ini adalah pengulur di para penghobi layangan disebutnya pengulur senar hijau, ukuran 023, sangat kecil. Ini generasi pertama yang mungkin sudah sangat jarang ya, sangat jarang dan tidak beredar lagi, asli dari impor dari Jepang ya. Pengulur ini sangat kuat dan mati total ya, istilahnya matot, pengulur mati, senar mati. Jadi untuk gibrik ulur 115 sampai 120 cm menggunakan senar mati ya, idealnya menggunakan senar mati yang ngetren di para pemain main layangan adu kelas gibrik ulur. Ini sudah sangat limited, mungkin hanya ada di penghobi saja ya, hanya beberapa yang saya tahu. Ini sangat jarang, dan ini kelebihannya itu kalau dipakai oleh orang yang profesional, ini menggerakkan layangannya itu sangat enak sekali ya, enak sekali. Nah, ini yang sudah limited ya, sudah sangat jarang. Dan ini kalau saya tidak salah itu pertama kali keluar istilah senar hijau itu yang ini ya, bihun hijau, karena seperti bihun ininya itu. Nah, ini juga sama, ini cuman beda warna aja. Ini bihun yang putihnya warna putih, ukuran 023 juga sama seperti ini. Ini generasi pertama. Saya dapatkan dari seorang teman pemain layangan senior juga dari Garut, yang dapatnya dari Mas Joy. Salam Mas Joy ya, pemain senior dari pendiri Libra Garut ya. Nah, ini yang sudah limited, jadi setnya sudah tidak dijual di pasaran dan hanya ada di beberapa penghobi yang benar-benar senang saja dengan bermain giblur ya. Nah, baru kesininya muncul yang 028, 030, 035 yang seperti ini, besar ya, enak juga dipakainya. Cuman ini udah banyak beredar, saya kira di pasaran banyak. Yang ini juga senar hijau yang baru ya, ini beredar banyak di pasaran. Saya kira ini yang senar hijau yang 028, enak nih, favorit saya pakai juga. Ini bihun hijau yang besar. Nah, ini yang
yang buhun juga ini sebenarnya. Setelah yang keluar yang ini muncul yang hitam. Tahun 2000 berapa ya? Ini lupa saya. Yang jelas ini tahun 2017 yang ini. Terkenal dengan bihun hitam itu, senar mati hitam 025 ya, enak juga ini. Nah, baru kemudian yang kesini ini muncul yang ini limited edition juga, ini impor ya, saya dapatkan dari seorang teman, walaupun baru tetapi ini terbatas. Waktu itu beliau mendapatkannya hanya beberapa saja dan saya berkesempatan untuk mendapatkan ini salah satu kesayangan juga. Ini mati total ya, 028 impor dari Cina atau Jepang kalau nggak salah ini juga jarang ada yang mengkoleksi yang kuning ini. Kalau yang ini yang hijau yang baru banyak sekali di pasaran, banyak dan tidak aneh lah ya. Yang aneh itu yang merah, cuman saya lupa di belakang nggak di bawah ya, 028 yang merah itu juga enak. Limited edition juga untuk kondisi saat ini. Nah, kalau yang ini sudah sangat jarang ya, walaupun ini keluaran terbaru. Tapi yang sangat limited itu yang ini. Dan untuk saat ini yang koleksi ini tidak saya jual dulu ya, dan ini menjadi koleksi saja. Sudah banyak yang menawar, meminta dengan harga yang tinggi, tapi tidak saya jual. Ya. Nah, ini pengulur untuk menang layangan ya, tapi sebenarnya pada prakteknya bagaimana juga cara untuk memainkannya aja sebenarnya. Jadi skill yang paling utama juga selain nomor satu pengulur adalah layangannya harus disetel ya, disetel sesuai dengan karakter dari senar ini, yaitu ukuran 115 atau sampai 120. Yang enak 115 ya. Layangannya juga harus bagus ya, harus mudah untuk dikendalikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah skillnya juga. Jadi kalau pengulurnya bagus, layangannya bagus, skillnya mumpuni, saya kira pasti akan menguasai dalam permainan layangan adu ini. Baik pemirsa channel King Subhan TV, ini hanya berbagi saja pengetahuan, pengalaman, khususnya bagi yang pemula ya. Kalau pemain layangan yang sudah senior, saya kira sudah tahu dan memahami apa yang saya sampaikan ini gitu. Jadi ini hanya berbagi tentang salah satu media untuk bermain layangan. Jadi ini hanya salah satu, dan nanti di konten selanjutnya kita akan bahas mengenai banyak hal lagi, seperti jenis-jenis layangan untuk bermain layangan adu, kemudian juga gelasannya gitu. Jadi ini hanya salah satu saja. Dan biasanya untuk gibrik ulur itu memakai gelasan yang molor ya, bukan gelasan matot, tapi gelasannya gelasan molor. Sedangkan pengulurnya itu adalah pengulur matot, mati total. Walaupun sebenarnya bisa juga untuk memakai pengulur yang biasa gitu, tapi akan lebih efektif dan akan mengefisiensikan tenaga kita, karena dengan benang yang seperti ini tenaga kita dengan menggerakkan pelan pun dan layangan yang enak gitu ya, layangannya enak, itu layangan bisa bergerak dengan begitu cepat sehingga bisa memudahkan untuk dengan cepat memotong lawan. Jadi ini persoalan efisiensi saja sebenarnya. Ini tidak menjamin juga pakai pengulur yang seperti ini Anda akan memenangkan pertandingan atau memenangkan adu bermain layangan. Tapi dengan memakai perangkat media yang seperti ini, kalau Anda memiliki skill yang baik dan layangan yang bagus, juga akan lebih efektif dalam memenangkan bermain layangan. Nah, itu untuk pengetahuan saja ya. Dan sebenarnya sehebat apapun pengulur, kalau kita tidak punya pengetahuan dan tidak terbiasa untuk bermain layangan adu, ya akan tidak efektif juga. Jadi pertama adalah skill, yang kedua pengulurnya hebat,
ketiga layangannya juga disetting sesuai dengan komodornya ya. Keempat, faktor yang lain saya kira ada faktor angin, faktor cuaca dan sebagainya menentukan juga. Kalau udah 1, 2, 3 bagus tapi anginnya kecil, itu juga tidak menunjang ya untuk permainan layangan yang aduan yang menarik gitu. Demikian rekan-rekan sekalian, senang untuk berbagi mengenai hobi dan berbagai macam ininya ya, media untuk hobi bermain layangan adu. Terima kasih sudah menonton channel saya ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya untuk mendapatkan konten terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.